Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam mata pelajaran matematika. Nah, kita masih di bab kekongruenan dan kesebangunan di pertemuan kelima. Oke, silakan disiapkan buku catatannya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan bismillah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga kita diberikan kepahaman ilmu. Amin. Oke, kita bahas tugas di pertemuan keempat kemarin ya, karena banyak yang masih kebingungan. Nah, hari ini kita akan membahasnya. Langsung saja kita bahas di nomor yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui bahwa panjang AB itu sama dengan DE. Nah, ini dibuktikan dengan tanda ini ya, sama panjang. Dan AB sejajar. Nah, ada tanda ini sejajar dengan DE. Tunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, paham maksudnya? Yuk, langsung kita bahas. Perhatikan apa yang muncul di sini. Ingat saat menunjukkan silakan diurutkan. Jika dari sisi ya, kalau di sudut atau mau ke sisi atau mau ke sudut, oke? Silakan diurutkan, jangan langsung sudut dan sisi dan sudut sini. Ingat diurutkan ya, selalu diurutkan. Yuk kita lihat dari ini. AE ini lurus ya, sama DP ini juga lurus, sehingga menghasilkan hubungan bahwa sudut ACB itu bertolak belakang dengan sudut DCE. Nah, C ini saling bertolak belakang, maka nilainya besarnya sama. Nah, sudut ini besarnya sama, ACB sama dengan DCE. Lalu apa lagi yang kita punyai? Ingat ya, AC itu tidak sama dengan CE, ataupun DC itu tidak sama dengan CB. Kenapa? Tidak ada buktinya, tidak ada tanda sama panjang. Oleh karena itu, kalian tidak bisa menyatakan bahwa sisi ini sama panjang. Bisa dimengerti? Nah, silakan cari alasan yang lain. Diketahui AB dan DE sejajar, inilah yang dipakai. Ingat hubungan dua garis yang sejajar. Nah, ada garis lurus yang lewat. Nah, A ini lurus ya, lewat. Makanya nanti kita punya hubungan ini. Sudut E sama sudut A. Nah, sudut A sama sudut E. DEC itu apa hubungannya sama CAB? Apa ini? Ya, dia dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya sama. Nah, bisa kita tuliskan CAB itu sama dengan CED. DEC sama aja. Oke. Sudut A itu sama dengan sudut E karena dalam berseberangan. Nah, kita sudah punya sudut di sini, kemudian sudut di sini, sudut. Lalu apa lagi? Ini ada apa ini? Ya, tadi diketahui bahwa AP sama dengan DE itu diketahui ada tanda sama panjangnya ini loh ya. Nah, ini tanda sama panjang. Nah, kita dapat kriteria sisi. Berarti dari sudut, sisi. Nah, karena memenuhi dalil kekongruenan Suzuki, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, kita boleh menyatakan ini karena sudah dapat buktinya sudut sisi. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC dengan kriteria sudut sisi. Nah, ternyata
dalil kekongruenan tidak cuma satu yang di sini bisa dibuktikan. Ternyata ada lagi. Nah, tidak cuma satu ya. Nah, boleh kemarin yang menjawab ini boleh ya. Ya, kita benarkan ya, boleh. Silakan. Ternyata nggak cuma satu, tidak cuma tadi yang susi, ternyata susi boleh. Kenapa? Perhatikan hubungan ini. Sudut D sama sudut B. Ini juga dalam berseberangan. Nah, berarti kita punya ini sudut D sama dengan sudut B. Sama besarnya. Nah, kita punya ini tadi. Ini sama. Sudut A sama E ya. Sama karena dalam berseberangan. Kemudian sisi ini sama karena diketahui. Dan sudut B sama D sama. Karena dalam berseberangan. Nah, jadi kita mempunyai kriteria lain, yaitu sudut, sisi, sudut. Nah, kita bisa menyatakan bahwa ABC itu kongruen dengan EDC. Ini yang kriteria kedua ya, sudut, sisi, sudut. Bisa untuk nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Diketahui titik C adalah titik pusat lingkaran. Ini titik pusat ya. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping itu kongruen. Ada segitiga ABC sama CDE ya. Yuk kita bahas bersama. Ingat, di lingkaran kita punya apa? A ke C dari titik di pojok sini ke titik pusat ini adalah jari. Oke. AC adalah jari-jari, AE adalah diameter, BC jari-jari, BD diameter. Berarti kita bisa menuliskan bahwa AC itu sama dengan CE. Ya, dia sama-sama jari lingkaran. Berarti sama ya. AC sama dengan CE karena jari-jari lingkaran. Kriteria sisi. Selanjutnya, kita punya hubungan ini. Sudut ACB itu sama dengan sudut CDE. DCE, sudut C ini sama ya, sudut C sama dengan sudut C karena dia bertolak belakang. Kriteria sudut. Bisa begini ya. Sudah dari sini sisi, urutkan. Sisi, sudut, berarti sini. Apa ini? Sisi, ya. BC itu sama dengan CD. Karena jari-jari lingkaran. Kriteria sisi. Nah, kita punya sisi, sudut sisi ya. Nah, karena memenuhi dalil kekongruenan sisi, maka kita bisa menyatakan bahwa ABC itu kongruen dengan BCE. Ya, dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Sisinya ini ya. Kemudian sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Silakan diurutkan. Sisi, sudut, sisi. Jangan langsung tulis sudut dulu, baru sisi, terus ke sisi sini ya. Itu nggak urut namanya. Karena mau mengurutkan berarti kamu harus membuktikan ini sama ini ya. Gitu. Kalau membuktikan ini ya ini, AC, C ini, C ini ya. Nah, yang urut. Sisi, sudut, sisi. Bisa nomor 2. Nah, ternyata selain si susi ada lagi, yaitu selain tadi AC sama CE tadi jari-jari lingkaran, kemudian BC sama dengan CD jari-jari lingkaran, ternyata AB itu sama dengan DE karena dia busur yang terbentuk dari dua diameter yang sama. Ini diameternya sama kan? AE itu sama dengan BD, sehingga menghasilkan busur yang sama, yaitu busur AB sama busur DE. Sehingga kita punya kriteria sisi. Nah, karena memenuhi dalil kekongruenan sisi, maka kita bisa menyatakan bahwa segitiga ABC
itu kongruen dengan segitiga CDE dengan kriteria sisi. Ini jawaban yang kedua ya, di nomor 2 ini. Ini bisa si maupun sisi. Jawabannya boleh berbeda, tapi ingat dengan alasan yang kuat. Kalau alasannya tidak kuat, berarti tidak bisa membuktikan bahwa segitiga itu kongruen. Ya, jawabannya boleh berbeda, tapi dengan alasan yang kuat. Bisa ya untuk nomor 2. Untuk yang ketiga, ini mudah ya. Kemarin banyak yang benar. Perhatikan bangun ini. Nah, kita disuruh menunjukkan bahwa WXZ itu kongruen dengan ZYX. Nah, kita bahas. Kita langsung lihat aja. Nah, sudah diketahui ini banyak yang diketahui ini. WX sama dengan ZY. Diketahui tanda sama panjang. Kemudian WZ sama dengan XY. Ini juga diketahui tanda sama panjang. Kriteria sisi. Terus ini, nah ketika ini mempunyai XZ sama, XZ semua ya. XZ sama dengan XZ, dia berhimpit. Nah, berhimpit saling menutupi, berarti besarnya sama. XZ sama dengan X, kriteria sisi. Nah, karena memenuhi dalil kekongruenan sisi, maka kita bisa menyatakan bahwa segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga ZYX ya. Kriterianya ini ya, sisi. Nah, sisi. Bagaimanapun urutnya ya, sisi. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 3. Bisa ya untuk nomor 3. Nah, silakan belajar lagi tentang kekongruenan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kesebangunan. Kemarin sudah belajar kekongruenan, sekarang kesebangunan. Pernah melihat pantograf? Belum? Alatnya seperti ini. Pantograf itu sebuah alat yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil sebuah peta atau gambar ini ya. Jadi kecil ini jadi besar. Ini dengan skala tertentu. Tentu saja dengan faktor skala yang sama. Nah, cara kerjanya seperti itu. Lalu, pernahkah kalian mencetak foto? Pernah? Nah, misal kalian punya foto 6x8. Lalu ingin kalian perbesar 9x12. Dan kalian kecil 3x4. Nah, ini juga salah satu dari kesebangunan ya. Nah, tapi perlu kita ketahui tidak sembarang cetakan foto yang merupakan kesebangunan harus memiliki ya skala tertentu, perbandingan tertentu. Nah, perbandingan yang bagaimana sih kesebangunan itu? Yuk, mari kita pelajari tentang kesebangunan. Syarat dua bangun dikatakan sebangun. Nah, syarat yang pertama itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Perbandingannya itu harus senilai antara masing-masing sisi yang bersesuaian. Itu harus senilai ya perbandingannya. Yang kedua, ini sama seperti yang kongruenan kemarin. Sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, bedanya di kekongruenan, sisinya yang bersesuaian sama panjang, kalau di kesebangunan perbandingannya yang senilai, sudutnya juga sama besar. Itulah perbedaannya di kesebangunan. Kongruenan harus sama panjang, kesebangunan perbandingannya yang senilai. Sudutnya tetap sama besar. Nah, sekarang kita ke simbolnya. Kemarin simbolnya gelombang ya, gelombang 2 seperti ini. Kemarin gelombang 1 terus sama dengan, untuk ke simbol sebangun adalah gelombang 2. Nah, artinya ini sebangun, gelombang 2. Nah, kalau dicoret berarti tidak sebangun. Sudah tahu ya simbol dari sebangun?
Nah, jangan sampai keliru ya dengan simbol kongruen yang kemarin. Yuk, kita cek. Kita punya dua bangun. Apakah persegi panjang ABC? Itu sebangun dengan persegi panjang KLMN. Yuk, kita buktikan ya. Tadi, syarat dari dua bangun dikatakan sebangun, itu jika memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, memiliki perbandingan yang senilai. Yuk kita lihat, mana sisi yang bersesuaian. Kalau kita mengambil AB itu 3 cm, dia bersesuaian dengan sisi apa? AB, ini panjangnya ya, AB. Ya, dia bersesuaian dengan KL. AB itu bersesuaian dengan KL. Kalian nulisnya berarti AB dibanding KL atau per ya. Ini bacanya dibanding, AB dibanding KL itu sama dengan kita tuliskan angkanya. AB berapa? 3 cm. KL berapa? 6 cm. 3 per 6 sama dengan berapa? 3 per 6 berarti 1 dibanding 2 ya. 1 dibanding 2. AB dibanding KL itu sama dengan 1 dibanding 2. Silakan disederhanakan ya, sampai angka yang sederhana. Jadi ini memiliki perbandingan 1 banding 2. Berarti sisi-sisi yang lain yang bersesuaian itu juga harus memiliki perbandingan 1 banding 2. Yuk kita cek lagi. DC. DC ini sebanding bersesuaian dengan NM. Kita tulis DC dibanding NM itu sama dengan, ini sama ya, panjangnya 3 per 6. Ya, 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Berarti ini memiliki perbandingan sama, 1 banding 2 ya. Karena panjangnya sama ini ya, DC 3 sama kayak AB, NM sama kayak KL 6 cm. Jadi ini memiliki perbandingan yang sama, 1 dibanding 2. Nah, ternyata dua sisi ini perbandingannya sama, 1 banding 2. Apakah sisi yang lainnya perbandingannya sama? Yuk kita cek AD. AD dibanding apa yuk? AD dibanding ini ya. Nah, lebar sama lebar. AD dibanding KN. Nah, berapa? 2 dibanding 4. Ya, ternyata sama-sama setengah juga. AD dibanding KN itu juga 1 per 2. Itu banding 2 ya. Kemudian BC. Ya, mohon maaf ini BC ya. BC dibanding LM karena nilainya samaan, sama kayak AD sama KN ya. Ini BC dibanding LM itu sama dengan 2 dibanding 4. Nah, sisinya sama kayak ini tadi ya. Nah, berapa bandingannya? 1 dibanding 2. Ya, sama ya, 1 dibanding 2. Nah, ternyata keempat sisi yang bersesuaian ini memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1 dibanding 2. Nah, ini merupakan syarat yang pertama ya dari sebangun, memiliki perbandingan yang senilai. Kita ke syarat yang kedua. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Kita lihat masing-masing sudutnya. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut K. Ya, besarnya sama. Diketahui di sini ya siku-siku, jadi besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut K. Selanjutnya, sudut B itu bersesuaian dengan ya sudut L. Sama-sama siku-siku ya. Berarti sudut B itu sama dengan sudut L. Selanjutnya sudut C bersesuaian dengan sudut M. Besarnya sama. Ini siku-siku, berarti sudut C sama dengan sudut M. Sama 90 derajat. Kemudian sudut C itu sama dengan sudut N. Sama-sama siku-siku ya. Nah, berarti sudut D sama dengan sudut N. Nah, ternyata mereka memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya senilai, dan sudut
sudutnya juga sama besar. Berarti 2 bangun di atas itu sebangun. Jadi bangun ABC itu sebangun dengan KLFM. Nah, jadi memenuhi ya. Bisa ya membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian dan juga sudut-sudut yang bersesuaian. Bisa? Oke. Ini adalah konsep dari kesebangunan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang, sisi, dan sudut yang belum diketahui pada 2 bangun yang sebangun. Nah, diketahui trapesium ABC, ABCD, terus bangun dengan trapesium EFGH. Nah, ini mirip trapesium siku-siku ya. Ada beberapa yang diketahui, ada yang tidak. Nah, kita disuruh menentukan panjang dan besar unsur-unsur yang belum diketahui. Yang belum diketahui apa aja nih? Yuk kita lihat. Ya, yang pertama, CB-nya berapa? CB, BC-nya berapa ya? Kemudian sudut D-nya belum diketahui di sini. Kemudian sudut B. Ya. Selanjutnya kita beralih ke sini. Yang belum diketahui, HG-nya belum diketahui. GF-nya belum diketahui. Dan sudut H berapa, sudut F berapa. Nah, clue dari bangunan pasti ada 2 unsur yang diketahui ya. Dari sini AB itu bersesuaian dengan EF. Nah, sama-sama diketahui. Yang lain belum diketahui, tapi kalau salah satu diketahui, berarti kita bisa mencarinya. Asal ada sisi yang bersesuaian yang diketahui sama-sama. Nah, jadi kita bisa mencari sisi yang bersesuaian lainnya. Oke, yuk langsung saja kita bahas. Jadi kita punya bangun ini ya. Nah, karena tadi trapesium ini sebangun, maka berlaku hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Ya, kita lihat. Nah, tadi kita lihat yang sudah diketahui, sisi-sisi yang bersesuaian yang sama-sama sudah diketahui. Yuk, berarti AB itu dibandingkan dengan ya EF itu sama dengan AB-nya 12 ya. EF-nya 18. Disederhanakan. 12 dibagi 6, 2. 18 dibagi 6, 3. Berarti perbandingannya adalah 2 dibanding 3. AB dibanding EF itu 2 banding 3. Nah, berarti sisi-sisi yang lainnya yang bersesuaian itu perbandingannya sama. 2 dibanding 3. Yuk kita cari satu-satu. Kita cari dari AD dulu. AD itu bersesuaian dengan GF. Nah, berarti AD dibanding GF itu tadi perbandingannya berapa? Harus sama, 2 dibanding 3. Berarti AD dibanding GF itu sama dengan 2 dibanding 3. Nah, lalu kita masukkan yuk AD-nya berapa? Unsur yang diketahui AD kan? Kita mau mencari GF ya. AD-nya 8, masukkan. Ini artinya ekuivalen. Nah, langsung kita tuliskan lurus gini ya, biar menghemat tempat. Berarti AD-nya 8 dibanding GF. GF belum tahu karena mau kita cari. Itu sama dengan 2 dibanding 3. Nah, kita pakai itu ya yang perkalian silang. Masih ingat? Nah, GF kan dikalikan 2. 8 kali 3 ya. Nah, kalau bisa kita tuliskan, berarti GF itu sama dengan 8 kalikan 3, kemudian dibagi 2. Yuk, GF sama dengan 3 kali 8 dibagi 2. Berapa? Ini kita coret, 8 dibagi 2, 4. 3 kali 4, 12. Jadi kita dapat GF-nya 12. Bisa kalian silang? Ini ya.
Ini kalikan ke sini, berarti 3 kali 8, kemudian 2-nya pindah ke sini, GF-nya pindah ke sini. 3 kali 8 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian sisi yang lainnya, ADC dibandingkan dengan HG. DC dibandingkan dengan HG ini ya, sisi yang bersesuaian. Itu sama dengan 2 banding 3 lagi. DC dibanding HG sama dengan 2 banding 3. Kita tuliskan DC-nya diketahui 6. Berarti 6 dibanding HG sama dengan 2 banding 3. Seperti tadi, berarti HG sama dengan 3 kalikan ini kalikan 6 dibagi 2. 3 kali 6 dibagi 2. Berarti kita punya 3 kali 3 ya, 9. Nah, kita peroleh HG sama dengan 9. Selanjutnya, kita punya sisi apa lagi yang belum diketahui? BC. BC belum diketahui. BC sebanding dengan apa? BC sebanding dengan HE. Ingat ya, saat kalian memulai dari yang kecil ke besar, berarti selalu usahakan dari kecil ke besar perbandingannya. Tulis CB dibanding HE. Ya, CB banding HE tadi perbandingannya 2 banding 3. CB dibanding HE sama dengan 2 banding 3. CB-nya belum tahu, tulis CB per HE-nya yang diketahui. HE-nya yang kita tulis 15. Sini bisa tadi sama dengan 2 banding 3. Nah, ini langsung sini ya. 15 langsung ke sini. Berarti 15 kali 2 dibagi 3. CB sama dengan 15 kali 2 dibagi 3. Terus bagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Kita dapat CB-nya 10. Nah, itu bisa ya untuk membandingkannya. AB dibandingkan EF. Jadi 2 banding 3. Kemudian AD dibandingkan EF. DC dibandingkan E. HG. Kemudian BC dibandingkan HE. Bisa? Nah, jadi kita peroleh panjang CB-nya 10 cm ya, kita dapat tadi. HG-nya berapa? 9 cm dan GF-nya 12 cm. Jadi kita sudah dapat sisi yang belum diketahui. Bisa menggunakan perbandingan. Oke. Selanjutnya, demikian juga karena trapesium ABCD itu sebangun dengan FGH, maka berlaku hubungan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berarti sudutnya juga sama besar ya, yang bersesuaian. Sudut A itu sama dengan, bersesuaian dengan mana? Iya, A sama F. Sama-sama siku ya, berarti 90 derajat. Sudut B sama dengan, ya, sudut E bersesuaian dengan sudut E sama dengan 60 derajat. Sudut C sama dengan, sesuai dengan mana sudut C? Dengan H ya. Berarti sudut C sama dengan sudut H sama dengan 120 derajat. Kemudian sudut D sama dengan sudut C ya, siku berarti 90 derajat. Bisa melihat hubungan sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian sama ini ya, yang F, B sama E, C sama H, D sama G. Sehingga kita peroleh sudut B-nya berapa? Tadi 60 derajat. Sudut D 90 derajat. Sudut H 120 derajat. Sudut F 90 derajat. Nah, itu adalah sudut-sudut yang belum diketahui. Sekarang kita sudah dapat. Bisa untuk menentukan ini panjang dan sudut-sudut yang belum diketahui, bisa ya. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar
tentang kesebangunan ya. Yuk, kita simpulkan. Tadi dua bangun dikatakan sebangun. Syaratnya apa aja ya? Ya, yang pertama adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Sama ya, perbandingan itu sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dari dua sifat ini nanti kita bisa mencari panjang dan besar sudut yang belum diketahui. Saya untuk kesebangunan, besok kita akan latihan soal tentang kesebangunan. Nah, untuk tugas hari ini silakan dicatat dan dipahami materi hari ini. Selamat memahami, selamat belajar. Tetap semangat ya untuk terus belajar. Ingat, jangan jadikan corona ini sebagai alasan kamu untuk tidak bergerak maju. Ingat, jangan jadikan ini sebagai ajang kalian untuk bermalas-malasan. Nah, yang kemarin, yang sudah kita lalui semester yang kemarin di corona ini, ya jadikan ini adalah ajang kita untuk bergerak lebih maju lagi ya di kala pandemi ini. Silakan jangan jadikan corona ini tidak mau bergerak maju, hanya bersantai-santai saja, tapi jadikan corona ini sebagai alasan kalian untuk bangkit di tengah kesendirian kalian di rumah, di asrama yang sudah di asrama hari ini, dan selalu untuk semangat belajar lagi. Jangan jadikan orang tua kalian ataupun ustadz-ustadzah kalian alasan kamu untuk tidak bergerak maju, karena yang bisa menggerakkan kamu maju adalah diri kamu sendiri. Keputusan ada di tanganmu. Silakan bergerak majulah karena kamu sendiri, bukan karena yang lainnya. Jangan jadikan apapun sebagai alasan kamu untuk bermalas-malasan. Tetap semangat untuk belajar dan meraih mimpimu walaupun di tengah pandemi ini ya. Yuk semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.